Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Ya. Kita lanjutkan saja. Kalau tidak bisa ditampilkan, ya kita dengar bunyinya. Saya akan pandu baca ayatnya. Jika ada yang sudah buka Al-Quran, silakan dibuka 234 Al-Baqarah 234. Oke. Kita lanjutkan saja. Kita mulai mentartilkan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Ayat 24 ini melanjutkan dari apa yang kita kaji sebelumnya di akhir dari pertemuan yang lalu terkait dengan ayat 233, yaitu wal walidatu walidatun. Itu ada kata yang dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Ya, meskipun kalau ada tak marbuto yang bulat itu biasanya untuk orang perempuan, tetapi walidatun itu bisa untuk bapak, bisa untuk ibu. Ya, makanya ada walid, ada walidah. Ya, jadi ada walid, ada walidah. Nah sekarang walidah yang di ayat 233 ini dipakai untuk ibu. Ya, karena itu ini yang kaitannya dengan orang tua.
Jadi di situ ada walid, walidah, itu kita gunakan orang tua. Nah sekarang wal walidatu berarti di situ ibu-ibu, ya. Yurdi'na, dia memberi ASI, auladahunna, anak-anak mereka, ya, haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Haul itu kan tahun, jadi 2 tahun yang sempurna. Di ayat yang lain disebutkan itu salasuna syahra, itu kalau ada di surah Al-Ahqaf itu salasuna syahra. Salasun itu 30, ya. Syahron itu bulan. Berarti memberikan ASI selama 30 bulan. 30 bulan itu berarti 2,5 tahun. Ya. Jadi kenapa beda antara haulaini kamilaini dengan salasuna syahra? Karena ada dua sisi yang kita pakai. Alhamdulillah. Ada 2 sisi yang kita pakai, yang dalam hal ini adalah disampaikan oleh Allah, ya. Jadi ada 2 tahun, kita pakai 2 tahun dulu. 2 tahun yang digunakan oleh Allah pada ayat ini adalah muncul apa yang dibutuhkan oleh anak-anak bayi, ya, menuju tumbuh kembangnya. Itu proses yang digunakan dalam pertumbuhannya itu selama 2 kali 12 bulan. Ini yang kemudian kita sebut kebiasaan yang digunakan adalah selama 2 tahun itu. Kebiasaan apa? Kebiasaan mendengarkan apa saja yang kita berikan dan melihat apa saja yang kita tunjukkan pada mereka. Sehingga 2 tahun pertama ini anak manusia itu membutuhkan apa yang diperdengarkan dengan, ya, hidupnya itu oleh siapapun yang ada di sekitarnya, khususnya kedua orang tua. Yang kedua adalah apa yang diperlihatkan. Jadi itu 2 tahun. Nah, terkait dengan ASInya, ini adalah antara yang ideal sekali dengan yang semampunya, ya. Yang ideal memang diambil 2 tahunan namanya. 2 tahunan itu proses pertumbuhan tubuh yang dibutuhkan oleh bayi sudah mampu untuk mentolerir hal yang dikonsumsi berikutnya selain dari ASI. Nah, Allah memberikan kata-kata liman aroda ayyutimar rodoa. Jadi liman bagi siapa yang menghendaki untuk menyempurnakan rodoa. Inilah yang saya istilahkan dengan ideal. Yang tidak ideal berarti kurang dari itu atau lebih dari itu sampai 30 bulan. Itu yang gak ideal, ya. Jadi ada pertumbuhan yang lambat sehingga ASI itu masih dibutuhkan sampai lebih dari 2 tahun. Ada yang kurang dengan berbagai ragam permasalahan yang dihadapi, itu kurang dari 2 tahun. Maka Allah mengatakan liman bagi siapa yang aroda menghendaki ayyutimar rodoa, untuk menyempurnakan pemberian ASI itu, ya. Kemudian wa alal maulud, Allah membedakan antara walid dengan maulud. Kalau walid itu, ya, walid
kata walid dan walidah itu kan orang tua. Kemudian maulud itu berarti yang dilahirkan. Ya. Jadi di bahasa Arab itu ada maulid, ada maulud, ada maulad. Itu yang membedakan. Nah ini yang maulud itu berarti siapa? Anak yang dilahirkan itu namanya maulud. Ya. Kalau maulid itu banyak menunjukkan tempatnya. Seperti maulidi itu berarti tempat saya dilahirkan. Ya. Jadi itu yang disebut dengan maulud. Ya. Nah, apa yang kewajiban, apa yang harus dilakukan sebagai kewajiban bagi walid dan walidah? Ya. Walidnya bapak, walidah itu ibunya. Ya. Rizquhunna. Sekarang anak itu lahir dari bapak dan ibu. Sedangkan yang melahirkan langsung karena Allah titipkan pada rahim itu ibu. Hanya oleh Allah itu disebutkan justru untuk orang tua yang disebut ayah. Ya. Jadi yang disebut bapak, ya, yang maulud, padahal yang melahirkan adalah ibu. Ya. Kenapa yang disebut bapak? Karena inilah kewajiban utama laki-laki ketika menikah, berarti harus melindungi istri. Dan seluruh dari kebutuhannya sebenarnya adalah rizki itu diberikan kepada suami setelah berpisah dari orang tuanya. Itulah Allah sebutkan rizquhunna. Ya, rizkinya itu sudah ada pada suaminya. Begitu pula Allah menambahkan wa kiswatuhunna. Ya, kiswa itu yang membungkus tubuhnya, itu yang kemudian disebut dengan baju. Itu juga dipisahkan. Kenapa antara rizki dengan baju itu? Satu, rizki yang diberikan oleh Allah, ya, itu memang tidak hanya berupa materi yang bernama harta. Ya. Jadi bisa makan, bisa minuman, bisa ketenangan, ya, itu rizki. Nah, sementara disebutkan kiswa, ya, Ka'bah itu juga punya kiswa, pembungkus. Sedangkan pembungkus tubuh itu adalah sesuatu yang oleh Allah dikaitkan dengan kemakrufan. Makruf itu ya sudah diketahui apa. Kalau memang hanya diberikan misalnya, ya misalnya hanya diberikan pakaian dalam saja, nah kan sudah kiswa. Tetapi belum makruf itu. Maka kiswa itu harus makruf. Makrufnya apa? Makrufnya adalah yang layak digunakan oleh seorang wanita yang saat itu menyandang sebagai predikatnya istri, ya. Sebagai seorang istri itu yang ma'ruf. Nah, itulah kemudian jadi kewajiban. Nah, jadi pemisahnya kalau rizki ini secara umum, kiswanya ini untuk melakukan satu interaksi kemanusiaan, maka disebutkan juga bajunya. Sebenarnya rizki itu sudah termasuk baju. Tapi oleh Allah dipisahkan adanya baju itu karena masuk dari kewajiban yang jangan hanya memikirkan baju yang menutupi tubuhmu saja, wahai suami atau wahai bapak, tetapi juga pikirkan apa yang menutupi tubuh istrimu. Begitu. Dengan cara yang ma'ruf, yang layak. Berarti yang ma'ruf, kalau sampai dibelikan baju yang belum menutup aurat dan digunakan untuk interaksi sosial, berarti itu tidak ma'ruf.
Yang ma'ruf itu sampai mereka mampu menutup auratnya, itu namanya kiswah. Ya. Lalu sebatas apa? Lanjutnya, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Nafs ini dikembalikan kepada tadi maulud. Maulud itu yang melahirkan tapi laki-laki, ya. Laki-laki itu adalah suami itu. Maka tidak dibebani jiwa bagi seorang suami illa kecuali usaha, apa yang dimampui. Ya. Jadi kalau yang dimampui sebatas apa, ya seperti itulah yang harus difahami oleh seorang istri. Gitu. Jadi kata-kata la tukallafu itu berarti harusnya Allah menyebutkan la itu, kemudian datang setelah itu Allah yang membebani. Tetapi ini digunakan kata kerja intransitif, jadi tidak dibebani. Ya. Kan sebenarnya yang membebani itu supaya tidak muncul itu Allah. Allah tidak membebani. Tetapi cara Allah untuk memberitahukan tentang keberadaan hambanya, maka Allah menggunakan kata intransitif dengan menggunakan di. Jiwa itu tidak dibebani. Nah, sekarang yang membebani siapa? Nah, yang mentakdirkan Allah, tetapi yang mengada-ada itu ya manusianya itu sendiri. Gitu, fungsinya supaya dua-duanya masuk. Jadi Allah tidak membebani, tetapi kalau ada yang membebani dirinya berarti itu datangnya dari manusianya sendiri. Makanya pakai kata kerja intransitif. Ya. La tukallaf. Ya. Di sini nggak muncul subjeknya, pelakunya siapa? Kalau intransitif tidak dibebanilah, yang membebani siapa? Nah, begitu. Nah, lalu disebutkan penjelasnya illa wus'aha, apa yang dimampui yaitu kemudian dilepas kalau sudah mampu. Nah, itu yang kita bahas di akhir yang lalu itu, bahwa suami istri itu tidak hanya sekedar ya menikmati apa yang ada pada mereka, tetapi kelanjutannya itu kalau sudah ada keturunan itu ceritanya jadi selama-lamanya. Ya, ceritanya jadi selama-lamanya. Nah, inilah diantara kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ketika seseorang itu menikah dan kemudian sudah menghasilkan buah. Nah, maka buahnya adalah anak itu. Sudah, kita lanjutkan. La tudorra walidah kembali lagi ke yang tadi menyusui. Kalau walidat berarti banyak, ini diambil satu. Kenapa dari banyak ke satu? Nah, tadi kan la tudorra walidatum biwaladiha, karena ini untuk walidat ini diumumkan ibu-ibu siapa saja, kemudian secara umum seluruhnya yang memberikan ASI. Sekarang dilanjutkan pada konteks untuk tunggal, ya, maka la tudorra walidatun, karena per orang dari suami yang menghadapi satu istrinya dengan adanya anak. Nah, ini sudah personal. Jadi sudah personal. Kalau tadi secara umumnya ya siapa saja ibu itu memberikan ASI 2 tahun, itu umum. Sekarang perilaku itu diperkecil dan lebih spesifik bagaimana interaksi seorang suami kepada seorang istrinya.
Kalau lebih dari satu istrinya berarti kepada istrinya yang kedua, kepada istrinya yang ketiga, dan begitu. Ini sudah personal. Maka la tudorro, kata-kata la tudorro itu artinya jangan sampai kemudian istri dari seorang suami itu menderita, maka disebut walidah. Menderita biwaladia dengan keberadaan sang anak itu. Apa penderitaannya? Penderitaannya yang pertama adalah mungkin karena perlakuan suami, jadi istri itu mengatakan kapok aku punya anak. Itu penderitaan namanya. Kalau sudah seorang istri mengatakan kapok saya punya anak, enggak akan saya ingin punya anak lagi, cukup ini yang pertama dan yang terakhir, berarti di situ ada penderitaan. Ya, jadi itu namanya la tudoro. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Makanya kemudian berikutnya supaya tidak merasakan bahwa melahirkan itu sesuatu yang sangat berat sekali, makanya kita kembangkan metode untuk melahirkan agar seorang wanita itu tidak kapok dengan melahirkan, tidak kapok dengan kehamilan. Sehingga kita bantu bagaimana lahir itu tanpa sobekan dan tanpa jahitan. Lahir dengan mudah atas izin Allah, tanpa sobekan dan tanpa jahitan. Setelah kelahirannya, maka inilah yang kemudian tadi, yang kedua, tadi posisi sangat pribadi sekali dengan seorang istri. Sekarang kaitannya dengan tanggung jawab suami, maka jangan sampai menjadikan sengsara bagi seorang istri yang kemudian dengan kewujudan biwaladia, yaitu anaknya. Jadi ini istri dengan keberadaan anak dulu, ya. Itu yang pertama. Lalu Allah sebutkan juga wala tudoro. Sebenarnya tudoronya itu diikuti berikutnya. Wala tudoro walidatum, ya, itu ini walidah itu sekarang dibawa ke yang kedua. Wala tudorro maulud, ya, mauludnya itu berarti ini yang kembali dari tadi ibu sekarang kepada bapaknya, ya. Wala tudorro mauludul lahu biwaladi. Begitu juga seorang ayah dengan keberadaan anak. Nah, ini harus mendapatkan solusi. Ibu jangan sampai kemudian menjadi menderita dengan keberadaan anak. Bapak pun jangan sampai menderita dengan keberadaan anak. Bagaimana? Jawabannya apa? Sebelumnya Allah sudah katakan tidak dibebani jiwa itu kecuali sesuai kemampuannya. Ada ilmu apa di sini? Ada ilmu interaksi. Ada ilmu interaksi antara suami dan istri. Apapun yang dihadapi oleh suami dan istri, orang tua tidak boleh intervensi. Gitu loh. Biarkan mereka sampai kemudian jika meminta pertolongan, baru kemudian ini yang akan mendewasakan suami dan istri. Kalau minta pertolongan, maka itu juga antarkan supaya mereka ini mampu menghadapi, bukan juga diintervensi setelah minta pertolongan. Ini garis bawah,
Yang kedua, dari keduanya, jadi satu tidak boleh membuat sengsara dengan keberadaan anak karena anak tidak membawa kesengsaraan. Ya. Karena itu kemudian yang kedua, pola interaksi dari keduanya inilah kemudian Allah sebut ma'ruf supaya saling memahami. Kondisi istri itu difahami oleh suami, kondisi suami juga bisa difahami oleh istri, baru disebut dengan seimbang. Tawazuniyahnya itu keseimbangannya terjadi dua sisi. Kalau suami nggak mau tahu atau istri tidak mau tahu, maka ini terjadi kezaliman. Kezaliman inilah kemudian Allah sebutkan terlebih dahulu sebelum menerangkan la tukallafu nafsun illa wus'aha. Begitu. Lanjutnya wa 'ala warisi mislu dzalik. Seperti itu juga struktur ahli waris. Ahli waris itu siapa? Bapak, ibu, suami atau istri, turun bawahnya anak. Loh, kok langsung kepada waris? Nah, di sini juga sama halnya terkait dengan yang masih hidup, ya, atau nanti yang ditinggal mati, itu harus mengerti tentang interaksi antar keduanya itu. Maka Allah sebutkan setelah kewajiban suami istri, begitu pula nanti itu setelah meninggal itu juga harus diletakkan pada tempatnya seperti itu. Jangan sampai menyengsarakan satu atau menyengsarakan yang lain. Itu untuk ahli waris. Begitu. Ya. Komunikasi masih dilanjutkan. Fa'in aroda, itu panjang. Aroda itu di kata yang muncul di sini, ya. Aroda ada panjang, berarti suami istri itu, ya, apa yang dikehendaki oleh mereka berdua, fisolan. Fisol yang dimaksudkan adalah memutus untuk sudah tidak diberikan ASI, ya. Itu namanya fisol. Ya, bahasa kita apa? Menyampih. Menyampih itu juga tidak hanya satu sisi, ya. Istrinya menghendaki, sudah nggak usah diteruskan, ya, cukup 2 bulan aja dikasih ASI, ya, selanjutnya biar badanku terjaga. Sementara suaminya, enggak, ini teruskan, ASInya keluar gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu Allah sudah letakkan satu interaksi yang bagus sekali, harus ada antarodim minhuma, satu saling meridhoi karena tadi satu dengan yang lainnya mengerti, ya, kondisinya masing-masing, memahami kondisinya masing-masing. Maka ketika menyapih pun, karena sapian itu ada dua, langsung mengambil ASI dari ibunya atau mengambil ASI dengan bayaran orang lain. Orang lain. Jadi anak ini kita susukan pada orang lain, maka berhentinya kapan? Itu juga butuh antarodin. Ada keriduan suami, ada keriduan istri. Inilah kalau saling memahami. Kemudian watasyawurin, dan bermusyawarah. Musyawarah, oh ini sudah begini kondisinya, sudah begini kondisinya, ya sudah, kalau gitu kita sampai saja anak kita. Kan enak. Suasananya itu dari sejak awal anak itu kita antarkan untuk interaksi yang bagus karena mereka merasakan frekuensinya. Ya. Kalau kemudian sudah, nggak usah disusui lagi, sudah, biar pakai susu sapi saja, gitu. Ya, sama saja. Harus ada satu antarodin, ada satu musyawarah. Kalau itu ada, maka suasananya anak itu terantarkan.
Bukan anak dihadapkan pada konflik. Ya. Anak terantarkan dengan baik. Ya. Nah, disinilah butuhnya itu interaksi karena frekuensinya harus disamakan supaya anak juga mendapatkan frekuensi yang sama. Ya. Begitu pula ketika ASI pada istri itu tidak keluar, tapi ada ASI pada orang lain, pada ibu yang lain, sehingga anak kita ya atau anak dari suami istri itu dibawa ke ibu susuan tadi itu ya, maka ini juga boleh. Tetapi nanti turun dari ibu susuan itu, ibu susuan itu tidak bisa ya kecuali dengan 3 syarat. Bersamanya itu 3 hari. Ada yang menyebutkan demikian ya. Kalau sudah 3 hari boleh. Ada yang mengatakan ekstrim ya 1 hari pun tidak apa-apa kalau memang perlakuannya seperti tadi itu. Ya. Nah, disinilah kemudian jadi ibu susuan. Sehingga itu juga harus dimusyawarahkan. Ya. Fa'in aradtum antastardiu itu berarti ada upaya untuk melakukan pada orang lain. Juga tidak ada dosanya. Ya. Tetapi ibu susuan itu juga harus dibayar. Jadi tidak gratisan, dibayar itu. Karena nanti ibu susuan itu juga mengkonsumsi sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuhnya untuk memproduksi ASI. Makanya dibayar. Idza salamtum ma'ataitum bil ma'ruf, berikan. Bayarannya tidak mesti uang. Yang penting ada sesuatu yang diberikan kepada ibu susuan itu yang ma'ruf, yang sudah diketahui untuk itu butuh asupan. Nah, yang paling penting pesannya Allah di akhir wattaqullah, itu yang harus menjadi bekal. Takutlah kepada Allah ya. Kalau Allah itu apa saja tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Wa'lamu, ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah bima ta'maluna basir, apa saja yang kamu lakukan itu Allah Maha tahu, tidak perlu diberitahu. Sehingga tidak ada yang tersembunyi. Inilah kemudian interaksi ideal. Dari mana? Ya sejak awal interaksi itu dibangun begitu. Sampai ada anak pun diajak berinteraksi begitu. Nanti sampai besar pun orang tua bisa mengatakan, nah sekarang pagi ini atau hari ini kita masak apa. Padahal nanti yang menentukan juga ibu. Nah apa dilakukan begitu itu artinya seluruhnya untuk diantarkan frekuensinya sama. Berada pada suasana kekeluargaan. Itu yang diharapkan dalam proses ini. Sehingga anak tumbuh kembang dalam kekeluargaan. Ya, sudah yang ada ini makan saja. Tidak. Sama suami istri juga begitu. Bertanya, hari ini masak apa? Itu interaksi, itu salah satu interaksi. Hari ini makan apa? Istri juga tidak langsung, ya semoga saono ilawisa. Interaksi ini harus kita bangun. Kalau sudah dibangun, apa yang terjadi? Ya, suasana itu akan mewariskan atau akan meninggalkan satu kebesaran jiwa masing-masing. Bahasa kita masing-masing itu diorangkan. Suami juga diorangkan istri, istri juga diorangkan suami, anak juga diorangkan oleh orang tuanya karena mereka berada bersama-sama satu frekuensi. Itu yang dibangun oleh. Nah, kenapa itu kita bangun? Karena sebelumnya kita berbicara tentang tolak, ceraian. Perceraian itu juga masih tetap menyisakan adanya interaksi antara orang tua dengan anak, gitu. Baru kemudian dijelaskan interaksi yang detail itu, gitu. Nah, interaksi itu akan terputus. Salah satu yang memutus di ayat yang kita baca tadi itu adalah kematian.
Jadi memutus di dunia ini adalah interaksi suami istri, orang tua dan anak, itu adalah kematian. Kalau mati, itu interaksinya terputus sementara karena masing-masing berbeda di alamnya. Yang sudah meninggal di alam barzakh, yang belum meninggal masih di alam dunia. Interaksi langsung terputus. Nah, maka Allah jelaskan, kalau terputus bagaimana kemudian kondisinya, maka Allah jelaskan, suami istri kalau sudah terputus dengan kematian, maka ada waktu yang harus ditunggu oleh istri agar istri bisa menikah lagi. Tetapi kalau suami ditinggal istri, tidak butuh waktu untuk menikah lagi. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena pada seorang istri masih tersisa namanya rahim. Nah, enggak, yang ini kan sudah, misalnya wanita sudah menopause, ditinggal suami, apakah masih menunggu rahimnya? Kan sudah ada apa-apa. Bagaimana dia mau menikah lagi, misalnya begitu? Ya. Maka disinilah kemudian para ulama menjelaskan salah satunya yang diterangkan di dalam Imam Al-Qurtubi, itu tetap memegang proses masa iddah. Lah, kan sudah menopause ini, posisinya begitu. Ya. Iddah itu ditangguhkan sedemikian rupa, ya, karena yang menghitung dan tahu hitungannya itu penciptanya. Makanya para ulama lebih mendekati kepada, ya, tetap posisinya berapa menunggunya. Di sini disebutkan arba'ata asyhur wa asyra, 4 bulan 10 hari. Ini kalau sudah jelas tidak hamil, ya. Kalau hamil bagaimana? Nah, jika ini adalah kaitannya iddah kematian dengan iddah talak, itu berbeda. Ya. Kenapa harus berbeda? Ini para ulama menyebutkan bedanya, ya, bedanya. Ada iddah talak itu nanti Allah jelaskan, kalau dia diceraikan, maka iddahnya itu bisa mengikuti iddah dengan putaran suci dan haidnya. Kalau dia kemudian ketika dicerai posisinya hamil, begitu dapat 1 pekan melahirkan, maka iddahnya selesai. Karena sampai melahirkan saja. Nah, lalu bagaimana dengan iddah yang ada pada orang yang ditinggal mati? Maka yang ditinggal mati ini mengikutkan apa yang sudah ditetapkan dengan iddah kematian ini. Walladzina, dan orang-orang yang yutawaffauna, ditinggal wafat, minkum di antara kalian, wa yadharuna azwaja, sementara laki-laki yang wafat tadi itu meninggalkan istri. Azwaj itu berarti lebih dari 1 atau 1. Maka yatarabbasna, dia harus menunggu bi anfusihinna, terhadap mereka arba'ata asyhur wa asyra, 4 bulan 10 hari. Ya. Ini adalah terkait dengan masa iddah itu sendiri. Ya. Lanjutnya, wa idza fa idza balagna ajalahunna, kalau sudah sampai waktunya, itu tadi selesai, ajal itu kan waktu. Fala junaha, maka dia tidak ada dosanya, fima, pada apa yang dirasakan oleh istri yang ditinggal wafat tadi itu, ya, fa'alna fi anfusina, yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri, yaitu
terkait dengan menerima pinangan orang lain untuk menikah, kemudian dia berhias untuk menunjukkan ya, bahwa dirinya berhias ini bukan untuk dipamerkan keluar, tetapi dia berhias di dalam rumah pun sudah boleh, dan bepergian pun itu sudah diperbolehkan. Maka ini namanya menjaga ismah, menjaga izzah, menjaga keberadaan ya, suami, keberadaan istri yang sudah masuk dengan istilah bagi kita itu janda ya. Tetapi ini yang sudah tidak ada suaminya atau pelindungnya itu, maka bertahan tetap, karena ini iddah kematian, maka bertahan 4 bulan 10 hari. Bagaimana kalau ada keperluan? Maka hal ini nanti berikutnya di dalam fikih, iddah untuk kematian itu atau iddah untuk perceraian itu ada yang diperbolehkan jika memang dia keluar rumahnya itu bukan untuk bersenang-senang, itu diperbolehkan. Nah itu nanti kita bahas di fikihnya. Ini yang diberikan oleh Allah tentang proses interaksi suami istri sampai pada yang memisahkan itu adalah kematian. Nah kalau sudah terpisah dengan kematian, maka hukum berikutnya nanti akan muncul ya, selain dari masa iddah nanti muncul waris, apalagi yang terkait dengan yang ditinggalkan oleh suami atau si mayit itu, baik itu suami atau istri. Dalam hal ini istri ditinggal suami, untuk pembahasan di ayat ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah Allah mengatur hambanya untuk bisa mendudukkan pola interaksinya di dunia ini. Kalau di akhirat sudah nanti Allah yang akan ya, menentukannya. Allah yang telah menentukan di kodoknya ya, atau di kodarnya. Kemudian nanti suami istri ini yang akan mengalaminya. Tapi untuk di dunia Allah atur sedemikian rupa supaya masing-masing ini bisa mendudukkan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh Allah di dalam melakukan aktivitas hidup dan tidak cenderung semaunya sendiri. Maka cara seperti inilah yang kemudian nanti ujung-ujungnya kita temukan orang-orang yang muhsin muttaqin. Orang yang seperti ini pasti mukmin. Nah, itu identifikasinya antara orang mukmin jika interaksinya suami istri harus bagaimana, nanti ada. Kalau list centangnya itu, oh ini, oh iya benar ini, oh ini, oh iya benar ini, oh iya ini benar ini, gitu. Jadi kalau perfect centangnya, maka mereka itu akan bisa mengakhiri dengan baik, disebut dengan husnul khotimah. Kalau centangnya kurang, ya berarti itu masih meninggalkan sesuatu kezaliman. Nah ini yang kemudian disebut dengan su'ul khotimah. Nah itu yang target nanti akan kita temukan begitu. Ya, tapi untuk fokus di ayat ini adalah bagaimana interaksi itu terpisah, baik terpisah karena cerai atau terpisah karena kematian. Suami istri itu sudah didudukkan sebelumnya untuk memperlakukan dengan cara yang tidak mengada-ada, tapi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itulah yang kemudian dilakukan. Saya kira demikian dulu untuk ayat 234 sebagai cantolan dengan ayat 233 supaya kita memahami interaksi yang dibangun oleh Allah antara suami dan istri dalam kehidupan di dunia ini. Saya kira ini dulu dan kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka